Anak-anak muda yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali karena kita dapat dipertemukan untuk berdoa bersama serta belajar firman Tuhan. Anak muda yang dikasih dan yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak pernah menghadapi persoalan. Ada saat-saat tertentu kita menghadapi krisis yang begitu berat. Saudara yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang menghadapi krisis, reaksi pertama adalah dia marah, kecewa, putus asa, bahkan dia bisa menjadi kehilangan pengharapan. Tapi reaksi yang kedua adalah ketika orang menghadapi krisis, maka ia berpikir secara realistis bagaimana caranya ia segera keluar dari persoalan itu. Tapi ada cara yang ketiga. Ada banyak orang-orang yang dibesarkan oleh krisis. Ada banyak orang-orang yang menjadi besar oleh karena persoalan. Dan saya percaya hari-hari ini kita ingin menjadi orang yang ketiga. Bagaimana ketika kita menghadapi krisis, kita berkemenangan di dalamnya. Saya ajak kita berdoa bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan wahyukan kehendak-Mu bagi kami sekalian. Sehingga pada saat ini firman yang diberitakan akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah, mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang berkemenangan dalam situasi apapun yang terjadi di hidup ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami semua karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak muda yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Wali itu burung yang sangat kuat sekali. Tahukah Anda bahwa ketika seekor Raja Wali terbang, ketika badai datang, maka badai itu akan mengangkatnya menjadi semakin tinggi. Saya berdoa, kita juga mengalami hal yang sama. Ketika badai krisis menerpa hidup kita, tidak menjadikan kita semakin kecil, tetapi persoalan itu mengangkat kita, memurnikan hidup kita, dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Alkitab menceritakan kepada kita sekalian tentang ada seorang yang mengalami krisis yang menyangkut hidup dan matinya. Ia bernama Ishak. Suatu ketika diceritakan di dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal yang ke-26, ayat 1 sampai ayat yang ke-13, Ishak mengalami keadaan persoalan kelaparan. Saudara yang dikasih dan yang diberkati, makanan itu berbicara tentang hidup dan mati. Mereka menghadapi krisis yang begitu besar. Dan Alkitab katakan, saya baca untuk kita, maka timbullah kelaparan di negeri itu, ayat 1 dari pasal 26 kitab Kejadian. Ini bukan kelaparan pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Anak-anak muda yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, krisis yang besar terjadi, kelaparan. Saudara, ketika tidak ada makanan, keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Karena ketika ini dibiarkan, ia membawa kepada kematian. Ini bukan perkara sederhana. Ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan besar. Tapi mari kita belajar bersama-sama dari kisah ini. Bagaimana Ishak menghadapi krisis itu. Bagaimana Ishak menghadapi kesulitan itu. Yang pertama, ibu bapak yang dikasih, saya baca untuk kita, anak-anak muda yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Saudara yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak muda yang dicintai oleh Tuhan. Bagaimana Ishak menghadapi persoalan krisis ini? Yang pertama yang dilakukan oleh Ishak adalah segera mengambil sebuah keputusan. Ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kepanikan, kemarahan, atau berbagai macam respon negatif ketika seorang menghadapi krisis. Tapi Ishak mengambil sebuah keputusan untuk pergi
mencari sebuah kehidupan. Kemana tujuannya? Perjalanan ke Gerar adalah sebuah perjalanan, separuh perjalanan menuju ke Mesir. Sebelumnya bapaknya Abraham punya pengalaman ketika mereka menghadapi kelaparan, mereka meninggalkan negerinya menuju ke Mesir. Secara logika ini keputusan yang paling betul. Kenapa ibu bapak, anak-anak muda? Karena Mesir itu sebuah tempat yang sangat tidak memungkinkan untuk terjadi kelaparan. Sungai Nil yang besar dengan lumpur yang begitu banyak, itu memberikan kesuburan pada tanah, sehingga ada kecukupan. Pengalaman inilah yang diingat oleh Ishak, bahwa dia pergi ke Mesir. Saudara, ketika dia menghadapi situasi ini, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan secara berlebihan atau kepanikan, tapi dia segera mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu supaya dia terlepas dari krisis itu. Saya berharap ini juga ditangkap oleh anak-anak muda. Orang-orang besar dilahirkan oleh krisis dan dibesarkan oleh krisis karena dia tidak membiarkan krisis itu menguasainya, tetapi ia ambil keputusan segera untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ishak? Saya baca untuk kita ayat 3. Tinggallah di negeri ini. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Hal yang luar biasa dari pengalaman Ishak, anak muda yang dikasih dan yang diberkati. Pertama, ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh situasi itu, tapi ia ambil keputusan. Tapi yang kedua, sesuatu yang luar biasa. Ketika dia berpikir Mesir adalah jalan yang terbaik, ketika dia berpikir Mesir adalah solusi atas persoalan itu, Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, jangan pergi ke Mesir seperti yang dilakukan oleh leluhurmu. Saudara, dibutuhkan percaya kepada Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi petunjuk Tuhan sebagai petunjuk yang terbaik dalam menghadapi krisis itu. Saudaraku dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, anak-anak muda yang dicintai oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari yang kedua ini, ketika kita menghadapi krisis adalah pekalah terhadap apa maksud Tuhan. Lebih banyak memahami apa rencana Allah, bukan pada hikmat kita. Ini berbicara tentang iman. Yang ketiga, bagaimana caranya melepaskan diri dari krisis. Bahkan krisis itu akan mengangkat kita menjadi satu pribadi, sosok yang berkemenangan, bahkan diberkati seperti Ishak. Saya membaca ayat 13. Ini yang terjadi dengan Ishak. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Anak muda yang dikasih dan yang diberkati, ini yang luar biasa. Perhatikan ketika dia pergi meninggalkan negerinya dalam keadaan miskin, kelaparan. Tapi dia tidak tinggal biarkan dirinya dalam situasi itu. Dia berangkat dan dia dengar petunjuk dari Tuhan. Akhirnya hidupnya ada di dalam keadaan diberkati. Tapi pertanyaannya, mengapa? Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ini kuncinya. Ini jawabannya bagaimana menghadapi krisis. Allah betul memberkati Ishak. Allah betul menjanjikan sesuatu kepada Ishak bahwa dia akan menyertai. Tapi bagian dari Ishak yang jadi pembelajaran bagi kita adalah Ishak menabur. Ishak bekerja. Ishak tidak tinggal diam. Kata menabur menunjukkan ketekunan seorang petani. Kata menabur menunjukkan keuletan. Kata menabur berbicara tentang kerja keras. Kitab Pengkhotbah katakan, taburlah benihmu pagi-pagi dan jangan biarlakan tanganmu berhenti untuk bekerja, karena engkau tidak tahu bagian mana yang akan bertumbuh,
Bisa saja yang ini atau yang itu, tetapi mungkin saja kedua-duanya. Orang yang bekerja keras itu akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda, jangan berpangku tangan. Tuhan akan memberkati orang yang mau bekerja. Tuhan memberkati orang yang mau melakukan bagiannya. Ora et labora itu berarti setekun engkau berdoa, setekun itu engkau bekerja. Setekun pekerjaanmu, setekun itu berpengharapan kepada Tuhan. Saya percaya krisis ini akan berlalu. Kesulitan ini akan berlalu. Bagian kita adalah bekerja dengan tekun. Lakukan segala sesuatu dengan sekuat mungkin. Dan di sanalah Tuhan memberkati kita. Jadilah pemenang. Krisis ini tidak akan membuat kita menjadi kecil, tapi krisis ini akan membesarkan kita ketika kita melakukan 3 hal ini. Pertama, ambil keputusan. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kelemahan atau hal-hal negatif. Tapi yang kedua, dengar petunjuk Tuhan. Baca kehendak Allah. Dan yang paling penting, apapun kehendak Allah, lakukan sekuat mungkin. Maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang meneguhkan kami. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini menjadi motivasi, penguatan bagi kami sekalian ketika kami menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Kesulitan tidak akan mengecilkan kami. Kami diajarkan kesulitan itu membuat hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu ya Bapak, untuk kami keluar dari situasi yang sulit ini. Tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh kelemahan-kelemahan, berpikir negatif. Tapi biarlah apa yang kami lakukan, kami terus mencari kehendak Tuhan. Semakin banyak mengetahui hikmat Allah dan mengerjakan dengan sebaik mungkin apa yang Tuhan inginkan. Diberkatilah semua anak muda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ketika mereka ada di dalam pekerjaan, mereka yang ada di dalam pendidikan mereka yang ada di dalam situasi yang sulit, mereka yang ada di dalam keputusasaan, kiranya kekuatan Tuhan akan diberikan atas mereka semua. Terima kasih pengharapan dibangkitkan, sukacita ditaruhkan dalam hidup kami, dan kami mengerjakan bagian kami sehari demi sehari dengan sukacita, dan kami menyaksikan berkat Tuhan. Diberkatilah pekerjaan mereka, dibuat menjadi berhasil apapun yang mereka lakukan. Segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak muda untuk membangun kehidupan mereka, semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Dalam Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkatimu. Tetap mengerjakan bagian kita dengan pengharapan kepada Tuhan. Amin.